Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam penuh harapan untuk kita semuanya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. La haula wa la quwata illa billah. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa. Pada kesempatan ini akhirnya saya bisa bersua dengan Anda semuanya. Salawat serta salam mari senantiasa juga kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang senantiasa kita tunggu syafaatnya di hari akhir nanti. Saudara-saudari yang saya hormati, perkenalkan, saya Dodi Hartanto. Saya salah satu staf pengajar di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan di Universitas Ahmad Dahlan. Saat ini, saya sedang mendapatkan amanah pula sebagai wakil dekan di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Ahmad Dahlan. Pada kesempatan ini, perkenankan saya untuk mengucapkan selamat kepada Anda semuanya terlebih dahulu. Karena Anda adalah yang telah terpilih dari sekian ribu banyak orang yang lainnya untuk mengikuti program pendidikan profesi guru. Saya juga mengucapkan selamat datang di perguruan tinggi kami di Universitas Ahmad Dahlan. Anda semuanya merupakan keluarga besar kami yang kami terima dan akan kita bersama-sama didik dalam pendidikan profesi guru dalam jabatan angkatan pertama tahun 2020. Oleh karenanya pada kesempatan ini perkenankan pula saya untuk bisa menitipkan pesan-pesan penting selama Anda akan mengikuti kegiatan proses pendidikan profesi guru ini. Apa yang akan Anda harus lakukan selama proses pendidikan profesi guru? Pertama, rumusnya 3M. Apa saja itu? 1. Jangan mudah mengantuk. Karena kalau mengerjakan tugas-tugas di PPG ini nanti pasti akan sangat banyak. Dan kuncinya Anda harus kuat, tidak mudah mengantuk. Yang kedua, tidak mudah mengeluh. Ingat, Tuhan itu sebagaimana prasangka hambanya. Allah itu mengetahui bagaimana prasangka hambanya. Maka baik-baiklah berprasangka dan jangan banyak mengeluh. Sering-seringlah kemudian tersenyum dan juga berbahagia selama mengikuti proses PPG. Yang ketiga, jangan menunda-nunda penyelesaian pekerjaan Anda. Ingat, begitu sudah selesai satu pekerjaan yang lainnya, maka Anda harus bersiap-siap untuk mengerjakan tugas yang lainnya. Tinggalkan hal-hal yang tidak penting atau kurang bermanfaat dalam proses pendidikan profesi guru. Pada akhirnya, pada kesempatan ini pula saya mendoakan semoga semua peserta pendidikan profesi guru dalam jabatan angkatan yang pertama tahun 2020 ini lulus 100%. Oleh karenanya mari senantiasa kita berdoa kepada Tuhan Allah Subhanahu wa taala dan juga senantiasa berusaha. Semoga kita semuanya selalu dalam lindungan Tuhan yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa taala, dan nantinya sukses mengikuti kegiatan ini. Tetap bahagia, jangan pernah lupa untuk selalu membawa harapan Anda. Terima kasih. Saya Dodi Hartanto. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu dan Bapak yang saya hormati, pada kesempatan ini mari kita juga bersama-sama untuk sharing kaitannya dengan pemikiran-pemikiran, pembaharuan-pembaharuan, dan juga berbicara secara utuh tentang bagaimana sesungguhnya pendidikan kita. Kita pada kesempatan ini akan berbicara tentang tema yang sangat luar biasa menarik. Apa temanya? Pengembangan soft skill mahasiswa, khususnya mahasiswa pendidikan profesi guru. Ibu dan Bapak yang saya hormati, para peserta pendidikan profesi guru dalam jabatan yang diselenggarakan di FKIP Universitas Ahmad Dahlan, kita tahu betul bahwasanya kemampuan seseorang untuk bisa sukses itu bukan hanya semata-mata intelektualnya, bukan hanya hard skill-nya, tetapi justru lebih banyak diketahui, dibersamai, dan itu ditingkatkan kesuksesannya melalui soft skill. Tidak terkecuali mahasiswa PPG. Nah, oleh karenanya, pada kesempatan ini perkenankan saya untuk bicara, sharing, dan nanti mungkin diskusi kita akan lanjutkan dengan cara-cara yang luar biasa mengenai bagaimana sesungguhnya pengembangan soft skill mahasiswa pendidikan profesi guru khususnya di abad 21. Apakah cukup soft skill yang mungkin dilakukan atau didapatkan oleh ibu dan bapak di masa lalu? Apakah harus dikembangkan hal yang lainnya? Oleh karenanya, mari sama-sama kita ikuti tayangan berikut ini. Ibu dan Bapak yang saya hormati, sesuai dengan apa yang saya sampaikan pada pengantar tadi, tibalah kita saatnya untuk membahas bagaimana mengembangkan atau pengembangan soft skill mahasiswa pendidikan profesi guru untuk mencapai guru profesional abad 21. Ibu dan Bapak yang saya hormati, perkenankan saya juga sembari mengulas tentang biodata saya pribadi, supaya nanti ketika Ibu dan Bapak bertemu dengan saya, ketika mungkin offline,
tidak secara daring seperti ini, maka Ibu dan Bapak semuanya bisa mengetahui saya. Ibu dan Bapak, beberapa karya saya sudah diunggah di YouTube dan saat ini alhamdulillah sudah sekitar seribuan subscriber di YouTube. Nanti silahkan Ibu dan Bapak yang ingin mengetahui tentang tayangan-tayangan lebihnya untuk bisa mengetahui ketik saja di YouTube Dodi Hope Hartanto, dan ini banyak sekali materi-materi yang terkait dengan pengembangan diri, bagaimana pengembangan soft skill dan sebagainya. Sementara pendidikan saya, S1 adalah S1 Bimbingan Konseling di Universitas Negeri Yogyakarta, S2 dan S3 saya selesaikan di UPI. Bidang kajian saya seperti yang ada di layar Ibu dan Bapak semuanya adalah pada bimbingan konseling, pengembangan diri, kekuatan karakter, dan juga pengembangan remaja. Ibu dan Bapak yang saya hormati, saya ingin mengawali diskusi kita tentang pengembangan soft skill ini adalah dari cerita mengenai Bu Guru Sri. Siapa Bu Guru Sri? Bu Guru Sri ini adalah ibu mertua saya. Ibu mertua saya ini adalah ibu mertua yang luar biasa sekali karena beliau mengajar di SD. Posisi beliau mengajar itu, beliau tinggal di Kulon Progo, sementara pengabdian beliau itu adalah di Gunung Kidul sana. Di daerah yang luar biasa, ada di daerah paling ujung sana. Kalau Ibu dan Bapak berasal dari Yogyakarta atau sekitarnya mungkin mengenal bahwa untuk bisa mencapai Gunung Kidul, itu harus berpindah dari Kulon Progo sekitar 2 kabupaten karena melewati Bantul dan juga Gunung Kidul. Beliau untuk mencapai ke tempat pengabdiannya harus naik bis 2 kali, kemudian berganti dengan 1 kali ojek. Gajinya mungkin juga hanya habis untuk perjalanan. Beliau PNS dan mengajar di sekolah kelas rendah, kelas 1 tepat. Fisik beliau juga sudah tidak sekuat dahulu. Entah sudah berapa kali beliau terjatuh saat akan melakukan pengabdian dan beribadah di sekolah itu. Saya menyebut dari pengabdian beliau bekerja sebagai guru adalah proses ibadah. Kemudian juga mengatakan sudah berapa banyak peluh keringat yang beliau keluarkan dalam hal ini. Entah sudah berapa banyak pula air mata yang beliau teteskan untuk menghadapi semua kegiatan atau perjuangan beliau itu. Tapi tiap pagi, sebelum mengabdi, beliau selalu dengan senyum manis dan penuh tatapan, dan selalu memberikan harapan-harapan yang luar biasa. Bagaimana cerita ini? Cerita ini diawali ketika saya kemudian bertanya kepada beliau ketika ada satu pertanyaan besar saat itu, yaitu, Ibu, dengan semua hal ini, lalu apa sih Ibu yang Ibu cari itu apa? Kok bisa Ibu sampai seperti itu, harus berjuang, jatuh bangun, dan sebagainya, mungkin uang juga habis di jalan itu. Beliau tidak menjawab dengan satu buah jawaban yang itu istilahnya sangat teoretik, tapi beliau menjawab dengan sebuah cerita luar biasa. Apa ceritanya? Beliau katakan kepada saya pada waktu itu, Mas, pernah suatu kali saat beliau mengajar, saya mengajar, kata ibu saya, itu beliau mengajar di kelas rendah, itu dimintalah 2 orang siswa itu untuk menulis di papan tulis. Diberikan soal, lalu anak itu kemudian diminta maju ke depan menjawab soal. Dari sana kemudian tanpa ada banyak cerita panjang lainnya, itu tiba-tiba dari saku baju dari anak-anak tersebut keluarlah ulat-ulat jati yang warnanya hijau kehitam-hitaman itu. Nah, karena saking takutnya ibu saya melihat itu pada saku anak-anak tersebut, lalu ibu teriak, itu dibuang dan sebagainya. Saat itu kemudian dibuang, ternyata anak-anak tersebut malah menangis karena tidak ingin ulat itu dibuang, ulat-ulat jati itu dibuang. Begitu seperti itu, lalu kemudian karena rame, kemudian ada petugas kebersihan dari sekolah datang dan bertanya dan mengatakan hal yang sama agar anak-anak tersebut membuangnya. Tetapi tahukah apa jawaban dari anak-anak tersebut? Dikatakan dalam bahasa Jawa yang sangat halus mengatakan, ampun ibu, jangan ibu, kata anak-anak tersebut, niki mangkeh kulo kagem lawuh. Jangan Bu Guru, jangan dibuang, ini nanti mau saya gunakan sebagai lauk. Ibu saya kemudian bercerita lebih lanjut. Bayangkan Mas Dodi, bayangkan Dot, ketika kemudian saya mengajar, yang saya hadapi adalah anak-anak yang seperti itu. Bagaimana kemudian saya tega meninggalkan anak-anak tersebut. Jadi kalau kamu bertanya, apa yang saya cari? Yang saya cari adalah bagaimana saya mendapatkan cahaya-cahaya harapan. Bagaimana saya bisa berbagi harapan kepada anak-anak yang luar biasa itu. Maka pada kesempatan ini, perkenankan saya mengaturkan luar biasa ucapan terima kasih atas semua kerja keras, kerja ikhlas dari Ibu dan Bapak. Atas semua senyuman terindah yang Ibu Bapak berikan kepada siswa-siswi Ibu Bapak. Meskipun saya tahu Ibu dan Bapak diliputi oleh berbagai macam masalah. Terima kasih atas tatapan-tatapan penuh makna. Terima kasih atas semua ilmu yang Ibu Bapak berikan. Dan terima kasih atas kasih sayang yang luar biasa Ibu Bapak berikan kepada siswa-siswa kita. Bapak dan Ibu guru semuanya istimewa.
Oleh karenanya, saya meyakini Ibu dan Bapak, usaha Ibu dan Bapak mengikuti program pendidikan profesi guru ini juga adalah hal yang luar biasa. Saya mendoakan Ibu dan Bapak semuanya bisa lolos, semuanya bisa lulus, dan nanti juga mendapatkan gelar profesional, guru profesional. Ibu dan Bapak yang saya hormati, pertanyaannya lalu kalau kita berbicara tentang soft skill pula, apa sih sebenarnya yang sekarang kita hadapi ini? Kalau kita berbagi keresahan, saya membaca beberapa jurnal, itu ada 2 buah jurnal yang kemudian hasilnya saya sarikan seperti ini. Publikasi dari Bank Dunia pada 14 Maret 2013, judulnya luar biasa katanya, Spending More or Spending Better, Improving Education Finance in Education. Katanya begini, menunjukkan bahwa di Indonesia itu prestasi guru-guru tersertifikasi dan yang belum tersertifikasi itu relatif sama. Meskipun dana yang digelontorkan tidak kecil. Maka tidak heran kalau pada 2016, 2015 tepatnya, mohon maaf, itu ada publikasi yang juga cukup luar biasa mengejutkan. Dikatakan katanya double for nothing, experimental evidence on the impact of an unconditional atau unconditional teacher salary increase on student performance in Indonesia. Jadi katanya 2 paparan riset ini mengatakan bahwa antara guru yang disertifikasi dengan yang tidak, itu ternyata relatif sama. Sementara hasil kajian yang di 2015 mengatakan bahwa meskipun dananya untuk sertifikasi itu besar, tetapi yang didapatkan tidak ada. Apakah benar seperti itu? Jadi saya khawatir Ibu dan Bapak, ketika proses PPG ini Ibu dan Bapak jalani di awal waktu, Ibu dan Bapak itu terkesan nanti hanya berproses karena sesuatu yang ingin dicapai adalah proses finance-nya, keuangannya, hasil yang didapatkan berupa tunjangan, itu yang keliru. Karena kalau yang itu terjadi, maka pendidikan profesi guru yang dilakukan oleh Ibu dan nanti harapannya meningkatkan ya kemartabatan, profesionalitas Ibu dan Bapak semua itu hanya akan menjadi sia-sia belaka. Karena apa? Motif utamanya bukan didasari pada perbaikan, pada ibadah, tetapi justru pada finance atau keuangan saja. Nah, maka di awal waktu ini saya menegaskan sekali lagi dan berkali-kali, perbaiki dulu niat kita dalam proses untuk mengikuti PPG ini, karena niatan kita adalah untuk meningkatkan profesionalitas kita. Kalaupun toh nanti kita lulus dan mendapatkan tunjangan, itu adalah hadiah. Itu adalah jerih payah yang kemudian didapatkan atas perjuangan Ibu dan Bapak, tetapi dengan mengikuti kaidah-kaidah pengembangan keprofesionalitasan. Pengembangan akademik yang baik. Maka perbaiki itu dulu Ibu dan Bapak, supaya nanti Ibu dan Bapak itu justru akan ringan langkahnya saat mengikuti PPG. Ibu dan Bapak, kondisi siswa kita seperti ini Bapak dan Ibu, ranking PISA kita tidak pernah baik. Indonesia merosot justru pada bidang membaca, sains, dan matematik. Prestasi kita pada 3 hal itu tadi, membaca, sains, dan matematik itu luar biasa. Indonesia disampaikan pada hasil risetnya itu ada pada posisi 62 di tahun 2015, maaf. Di sebelah kiri, pada bagian ini 2015, itu posisi kita adalah 62. Sementara selisih 3 tahun di 2018, kita ada pada posisi 71. Bayangkan tidak jika kondisi ini kemudian juga ada proses yang lain terjadi lagi, yaitu kaitannya dengan kondisi COVID ini. Bagaimana kondisi Indonesia ini? Jangan-jangan nanti dengan proses ini peringkat kita di 2020 kaitannya dengan pemeringkatan skor PISA ini semakin merosot tajam jauh. Nah, oleh karenanya Ibu dan Bapak ini menjadi perhatian khusus kita pada bidang kependidikan. Berikutnya lagi, ini biang mutu masalah pendidikan kita yang katanya itu kalau kita lihat sesungguhnya selain PISA tadi yang sudah disampaikan di depan, ini juga ada. Kondisi sosial psikologi siswa kita ini ternyata 41% mengalami perundungan. Ya, dibully lah bahasa mudahnya. Sementara di sisi yang lainnya itu kasus terjadi, kualifikasi guru kita juga masih rendah. Yang berijazah di bawah S1 itu masih cukup banyak. SD 21%, SMP 14%, SMA 5%, dan seterusnya. Sementara guru bersertifikasi kita juga ternyata belum banyak. Ditambah belanja pendidikan kita yang masih jauh dari apa yang sudah ditetapkan dari rata-rata dari negara-negara yang lainnya. Berikutnya lagi Ibu dan Bapak, kondisi siswa kita ini, anak-anak remaja kita ini, calon-calon pemimpin bangsa kita ini kalau kita lihat ini juga tidak mengerikan. Kalau sudah kaitan dengan skor-skor membaca, menulis, matematiknya sudah begitu saja, kondisi ketika jatuh cinta itu ternyata seperti ini loh.
Kita itu kalau sudah ada anak jatuh cinta, ternyata nanti ada kemungkinan besar dia masuk ke dalam skema atau kekhawatiran kita bersama adalah adanya perkawinan dini. Jadi ternyata pendidikan yang ada di kita itu belum bisa membuat anak-anak kita sadar agar mereka itu tidak masuk terjebak dalam apa yang disebut sebagai pernikahan dini. Kita peringkat nomor 2, Ibu. Bayangkan peringkat nomor 2 se-Asia Tenggara. Dalam hal apa? Kalau sudah jatuh cinta lalu menikah dini. Jadi sekolah saja masih seperti itu, kemudian menjadi seperti ini. Kondisi setelah menikah juga tidak lebih baik, Ibu dan Bapak. Ini membuktikan bahwasanya pendidikan kita masih harus berubah. Kok bisa terjadi perubahan seperti itu, Pak? Apa masalahnya, Pak, yang menjadi masalah saat menikah? Pertama, jelas pada tayangan ini, Ibu dan Bapak, kita ketahui bahwa pada tahun 2017, itu diketahui ada 374.516 perceraian setiap tahunnya. Di data 2017. Itu rata-ratanya berarti ada dalam satu bulan 31.209 perceraian, yang kalau dirata-rata dalam setiap hari adalah 1.040 perceraian, dan akan ada 43,35 perceraian setiap jam. Jadi saat Ibu dan Bapak mengikuti materi saya atau mengikuti materi lain dalam PPG ini, dalam proses kurun waktu sekitar 1 jam, itu ada 43,30 perceraian. Ya, kita bulatkan saja 43 perceraian lah bahasa mudanya. Artinya pendidikan kita apa? Belum mampu untuk membuktikan atau menguatkan karakter bahwa saat berkeluarga, mereka bisa menjalani proses berkeluarganya dengan baik. Berikutnya lagi, ini urusan makan. Urusan makan saja sudah seperti ini loh Ibu dan Bapak. Indonesia itu penghasil sampah makanan terbanyak kedua di dunia. Bahkan katanya itu beratnya makanan yang tersisa itu selama 1 hari itu bisa dalam 1 tahun, selama 1 tahun itu yang terbuang itu 500 kali beratnya Monas. 13 juta ton. Yang artinya itu dapat dikonsumsi 28 juta orang. Apa tidak mengerikan ini Ibu dan Bapak? Hanya urusan makan saja menunjukkan bahwasanya ada hal yang keliru, ada hal yang tidak selesai dari proses pendidikan kita. Nah, berikutnya lagi ini bagi saya yang mengerikan. Saya ingin mengantarkan diskusi kita ini tentang kekhawatiran-kekhawatiran saya, tentang apa kengerian-kengerian saya yang kemudian nanti akan kita bicarakan. Lalu apa yang harus dilakukan Ibu dan Bapak juga termasuk saat mengembangkan soft skill-nya di program pendidikan profesi guru. Ibu dan Bapak tentu tahu siapa orang ini. Ini mungkin agak berbeda karena fotonya masih cukup muda. Siapa dia? Dia adalah Albert Einstein. Orang yang luar biasa. Orang yang luar biasa terkenal cerdasnya. Tetapi Ibu dan Bapak semuanya, apakah Ibu dan Bapak tahu bahwasanya ketika terjadi proses ini, di balik keluar biasaan daripada si Einstein, ada masalah besar yang muncul. Apa itu? Ternyata Albert Einstein ini adalah seorang playboy yang bahkan ketika proses perjalanan hidupnya itu luar biasa cukup dikenal ada masalahnya. Dia cukup berbeda dengan seorang tokoh penerima Nobel yang lainnya yang bernama Marie Curie. Bayangkan Ibu dan Bapak, pada saat cerita ini dimulai dalam tayangan yang ada di depan Ibu dan Bapak semuanya ini, dibandingkan antara kehidupan si Marie Curie dengan si Albert Einstein ini. Pada saat Einstein ini menyusun rumus dan akhirnya mendapatkan hadiah Nobel atas kecerdasan beliau, ilmu pengetahuan yang dibangun ini, ternyata beliau itu dibantu sesungguhnya menyusun rumus-rumus dan sebagainya ini oleh seorang perempuan hebat yang akhirnya juga menjadi istrinya, seorang ahli di bidang matematika namanya Mileva Marie Einstein. Tetapi saat dia menerima Nobel, itu sama sekali tidak disebutkan. Berbeda dengan apa yang tokoh lain yang bernama Marie Curie. Dikatakan di sana, pada saat Marie Curie ini akan mendapatkan Nobelnya, itu dia mengajukan syarat. Saya mau menerima hadiah ini, tetapi kalau kemudian disebutkan bahwasanya Pierre Curie dan juga Marie Curie dua-duanya pasangan ini karena mereka menemukan bersama. Artinya apa? Dari sama-sama penerima Nobel saja, sama-sama intelektualnya luar biasa, tetapi yang satu adalah contoh di mana ada hal yang sifatnya afektif luar biasa dan wujud dalam perilaku. Tetapi di sisi yang lainnya, ada yang cerdasnya luar biasa, tetapi ternyata afektifnya dan perilakunya belum menjadikan gambaran atau kesatuan dari aspek kecerdasannya. Ini kengerian saya. Bayangkan jika Ibu dan Bapak guru, mengikuti pendidikan profesi guru, intelektualnya luar biasa, tapi soft skill-nya nanti kurang, afektifnya kurang, bahkan juga nanti dalam perilakunya
luar biasa mengerikan jeleknya. Nah, ini juga kekhawatiran saya yang lainnya, moga-moga tidak terjadi di kita. Sampai di Cina itu ada aturan tentang kewajiban mengunjungi orang tua di Cina. Kalau tidak ada hukumannya. Sementara di Indonesia, ibu dan bapak perlu tahu, ibu dan bapak, apa sebabnya kita di proses pendidikan ini harus mengajarkan anak-anak kita hal-hal yang luar biasa. Itu adalah karena di Indonesia diprediksi di waktu-waktu yang akan datang, jumlah lansianya meningkat. Padahal ada hasil riset yang cukup menarik, katanya orang tua yang sudah masuk ke lansia manula itu katanya sudah mulai didaftarkan ke panti jompo karena anaknya merasa bahwasanya ketika dulu saya masih anak-anak, remaja, saya juga hanya ditinggal oleh orang tua saya. Maka saat saya kemudian sekarang bekerja, gantian orang tua saya supaya tidak merepotkan saya, lebih baik saya titipkan di panti jompo dan seterusnya. Mudah-mudahan ini tidak terjadi di Indonesia. Kalau iya, ibu dan bapak harus takut seperti ketakutan yang saya rasakan sekarang. Nah, sesungguhnya lalu kemudian kalau bertanya, tadi keresahan Pak Dodi begini, berbagi keresahan begini. Lalu sebenarnya yang terjadi itu apa sebenarnya sih Pak Dodi? Perubahannya apa saja sih Pak Dodi? Setidaknya dalam poin ini kita akan melihat ada beberapa hal. Dalam tulisan saya ini ada sekitar 7 perubahan besar yang terjadi. Pertama adalah kaitannya dengan proses pendidikan itu. Kemudian ada terjadinya requirement of times. Kemudian ada syllabus. Kemudian ada course material. Perangkat bagaimana sesungguhnya untuk kita pendidikan atau alat dalam pendidikan juga sudah berubah, pedagogiknya tentu juga berubah, dan skill atau keterampilannya juga harus berubah. Mari kita mulai dari satu persatu tentang itu. Pertama, ibu dan bapak yang saya hormati, kita tentu tahu betul bahwa tahap revolusi industri ini sudah mengarahkan kita. Pertama, revolusi industri itu diawali dari adanya penemuan mesin uap. Setelah adanya penemuan mesin uap ini, maka kemudian ada penemuan listrik. Setelah itu baru kemudian ada yang disebut sebagai penemuan inovasi teknologi personal komputer. Barulah muncul revolusi industri yang keempat ini. Inilah yang kemudian menjadi masa apa yang disebut sebagai abad 21, menjadi gambaran dari muncul awalnya revolusi industri yang itu berdampak kepada dunia pendidikan dan pendidikan itu sendiri. Nah, ibu dan bapak semuanya yang saya hormati, para peserta PPG, wajah kegiatan ekonomi dunia saat ini juga sudah berubah. Saat ini tuh semuanya dunia dalam genggaman seperti ini. Ketika kita akan pesan apapun sudah tinggal ini dan sebagainya. Bahkan membayar pun saat ini transfer dan sebagainya, menggaji dan sebagainya, seperti ini juga. Nah, maka tidak heran ketika kemudian telah banyak adanya dukungan internet dan dunia digital, itu wahana interaksi dan transaksinya menjadi cukup luar biasa. Ini akan berpengaruh terhadap pekerjaan yang ada di sekitar kita dan juga ada di antara anak-anak kita. Ancamannya lalu bagaimana ibu dan bapak yang saya hormati? Ibu dan bapak yang saya hormati, ancaman yang paling nyata itu adalah bahwasannya akan ada 1 sampai 1,5 miliar pekerjaan sepanjang tahun 2015 sampai 2025 ini hilang. Posisinya akan digantikan oleh mesin. Nah, tetapi peluangnya adalah akan ada sekitar 2,1 juta jenis pekerjaan baru. Kalau yang tadi itu pekerjaannya yang hilang, tapi akan nanti muncul 2,1 juta pekerjaan baru, jenis pekerjaan baru. Nah, moga-moga itu menjadi cukup luar biasa untuk bisa terus-menerus kita tingkatkan. Nah, karena udah kondisinya begitu, lalu kita harus bagaimana? Nah, inilah renungan kita bagi proses kita sebagai seorang guru dalam mendampingi proses pembelajaran di abad 21. Agar dunia tetap bertahan dan sejahtera di abad yang baru, orang-orang itu perlu belajar lebih dan belajar dengan cara yang berbeda. Ini dikatakan lebih lanjut oleh yang disampaikan oleh Safer, Di Krista, Irvin, dan juga Pigozzi di tahun 2000 yang disampaikan ulang oleh Bapak Toto Bintoro di tahun 2019. Dikatakan bahwasannya seorang anak yang akan memasuki abad baru itu akan menghadapi resiko dan ketidakpastian. Maka membutuhkan untuk mendapat pengetahuan yang lebih dalam menguasai kemampuan dibandingkan generasi yang sebelumnya. Nah, lalu future skills kita itu apa? Skill-skill masa depan itu apa saja? Ternyata pada abad 21, kementerian yang itu bersumber dari tulisan Fadel dan juga Eccles, dari Preparing Your Workforce for Tomorrow Challenge, ini yang dituliskan oleh Bellevue University dan Cisco Webinar, itu katanya ada nih skill tentang keterampilan sosial, ada kompetensi berinteraksi dengan berbagai budaya, kemudian ada literasi baru. Nah, ini literasi baru itu ada big data, coding, maka tidak heran Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
di bawah Pak Mas Menteri ini sangat mendorong sekali bagaimana proses agar big data, teknologi, dan juga humanitas serta cyber security ini muncul bagian dari proses pendidikan kita. Dan juga belajar sepanjang hayat ini. Nah, berikutnya Ibu dan Bapak yang saya hormati, literasi pertanyaannya kan tadi lalu, Pak, lalu literasinya literasi apa? Ada 3 setidaknya. Pertama yang disebut sebagai literasi data, yang kedua adalah literasi teknologi, dan yang ketiga adalah literasi manusia. Nah, kemampuan untuk membaca, menganalisis, menggunakan informasi, itu bagian dari literasi data. Menghitung dan sebagainya. Dari PISA itu mungkin masuk ke literasi data ini, dalam pendapat saya. Sementara literasi teknologi ini nanti akan kaitannya dengan memahami cara kerja mesin, aplikasi teknologi, intelligence, bioteknologi, engineer, cyber security, dan sebagainya. Sementara yang juga tidak kalah penting adalah literasi manusia. Humanities, komunikasi, desain, dan seterusnya. Ini standar guru saya pikir tidak usah dibahas secara detail. Nah, kita akan masuk pada sini. Nah, karena kita sudah berbicara tentang skill tadi sebagai pengantar, dan juga kita akan ketahui betul nanti ada yang disebut sebagai literasi tadi, sesungguhnya Ibu dan Bapak, kalau kita mau mensukseskan pendidikan bagi anak-anak kita, maka kita sendiri itu harus punya kesuksesan bagi diri kita sendiri. Meliputi apa itu? Ya, karena ini kaitannya dengan skill, itu harus meliputi ada 2 hal. Pertama, hard skill or technical skill. Sementara yang kedua adalah soft skill or non-technical skill. Nah, sementara skill ini dimaknai sebagai an art of doing a task efficiently. Ini adalah keterampilan untuk bisa seni. Jadi keterampilan itu adalah, skill itu adalah seni untuk melakukan sesuatu secara efisien. Nah, oleh karenanya Ibu dan Bapak, kalau kita percaya betul bahwa kalau siswa kita itu ingin menjadi anak-anak yang sukses, ingat bukan hanya hard skill, tapi juga meliputi soft skill. Nah, kalau keduanya ini bisa dimiliki oleh siswa kita, sebelum ini bisa dimiliki, maka cara terbaiknya adalah Ibu dan Bapak harus memperbaiki dulu hard skill-nya ini. Dilakukan dalam proses pendidikan profesi guru. Tapi soft skill-nya juga akan dibangun oleh Ibu dan Bapak. Nah, maka berbicara pada topik yang diberikan kepada saya, kalau kita berbicara tentang soft skill ini, lalu soft skill apa yang ada dalam PPG yang harus dikembangkan untuk bisa menjadi guru profesional pada abad 21 ini, maka ini lihat, soft skill ini dimaksudkan adalah a set of personal attribute that enable someone to interact effectively and harmoniously with other people. Ini adalah sebuah atribut personal yang harus dimiliki oleh seseorang itu untuk bisa berinteraksi secara efektif dan harmonis dengan orang lain. Bunyinya hanya begitu. Berinteraksi secara efektif dan juga harmonis dengan orang lain. Contohnya adalah teaching a store manager how to request for a list. Untuk memesan. Bayangkan, untuk memesan. Kemudian, how to record entries a neat, a clean manner without error. Bagaimana menjalankan pekerjaan itu tanpa melakukan kesalahan. Ini bagian dari soft skill yang harus kita lakukan. Termasuk di PPG ini nanti. Ibu dan Bapak, permasalahan utama dalam PPG itu seperti dalam pengantar saya tadi. Itu 3. Hobinya adalah menunda-nunda, yang kedua adalah mengantuk, ya kan, mengeluh. Nah, ini bagian dari ciri khas orang yang tidak punya soft skill. Ibu dan Bapak dengan banyaknya tugas ini, nanti Ibu dan Bapak akan punya kebiasaan copy paste. Nah, ini yang sangat luar biasa mengerikan. Bayangkan kalau Ibu dan Bapak karena tidak punya tugas, lalu copy paste. Ingat loh Ibu dan Bapak, begitu copy paste lalu nanti kemudian dinilai, ternyata setelah dilihat, dipelajari dengan seksama oleh dosen, bisa jadi Anda tidak mendapatkan nilai dan kerugian pada Anda sendiri. Nah, oleh karenanya harus berhati-hati dengan itu. Ya, lalu apa sih sesungguhnya hard skill versus soft skill ini? Secara kontras, soft skill ini are less tangible and harder to quantify. Example sebagai contohnya adalah hard skill include job skill like typing, writing, math, reading, and the ability to use software program. Hard skill itu meliputi tadi, bagaimana mengetik, menulis, menghitung, membaca, dan juga menggunakan program tertentu. Sementara soft skill itu adalah personality driven skill. Etika, getting along with others, mendengarkan, lalu berbicara dengan baik dan sebagainya. Ini soft skill. Nah, oleh karenanya, kalau hard skill for skill teacher-nya itu ya ini nanti. A certificate for qualification. Kalau Ibu dan Bapak tersertifikasi nanti dapatnya hard skill.
Tetapi Ibu dan Bapak yang harus dikembangkan pula pada saat PPG dalam jabatan ini, menurut hemat saya setidaknya ada 9. Apa saja itu? 1, time management. Kedua, excellent communication skill. Yang ketiga, strong work ethic. 4, teamwork. Nah, kita akan jelaskan satu persatu. Yang kelima, emotional intelligence. Berikutnya lagi, 6, leadership. Kemudian ada graciousness. Kemudian ada management style. Yang berikutnya lagi adalah positivism and enthusiasm. Entusias. Ibu dan Bapak yang saya hormati, mari kita bahas satu persatu tentang apa yang disebut sebagai time management atau soft skill for a teacher. Ibu dan Bapak itu selama PPG ini yang harus dikembangkan apa? 1, tentang manajemen waktu. Ibu dan Bapak besok dalam 1 hari itu akan ada kemungkinan punya tugas lebih dari 5. Pertanyaannya, Ibu saat ini juga mendapatkan pendidikan profesi guru, lalu setelah itu Ibu dan Bapak akan melakukan pekerjaan-pekerjaan mungkin rutin di sekolah, lalu juga ada tugas di keluarga. Ini akan menjadi benturan luar biasa. Hati-hati Ibu dan Bapak, kuncinya time management. Kedua, excellent communication skill. Ada loh Ibu dan Bapak, mahasiswa itu meskipun sudah bekerja, guru-guru, tapi belum PPG lalu mengikuti PPG, itu mengirim tugas di email hanya dikirim saja filenya. Tidak ada pengantar apapun. Tidak ada kok itu ada excellent communication skill yang hanya menyapa dulu misalkan memberikan pengantar. Assalamualaikum yang kami hormati atau misalkan dikirim dengan hormat file tugas bla 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 bla. Terima kasih. Atau tugas ini tentang bla 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 pada bagian bla 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 bla. Tidak ada, hanya kosong saja dikirim. Dan itu saja tidak tahu itu dari karena kebetulan nama alamat emailnya berbeda dengan nama dia. Strong work ethic. Ini lucu-lucu begitu Bu dan Bapak dan Ibu. Jadi nanti ketika ikut program PPG itu pokoknya kembali ke asalnya juga bisa nanti. Bagi yang pemalas-pemalas itu wah nanti tugasnya akan menumpuk terus. Strong work ethic including motivasi and determinasi. Ingat Ibu dan Bapak, pahami betul. Genjot betul 2 kali lipat. Sampaikan saat Ibu dan Bapak sudah mulai proses pendalaman PPG ini atau maaf pengantar ini. Ibu dan Bapak mulai sampaikan kepada pasangannya. Kalau perlu juga jelaskan kepada orang tua, keluarga, ataupun mungkin anak-anak. Supaya apa? Agar terpelihara motivasinya. Teamwork. Ability to perform in group. Ingat Ibu dan Bapak ini besok akan 1 kelas. Ada 2 kelas misalkan untuk BK, PGSD juga 2 kelas dan sebagainya. Maka pelihara kekompakannya betul. Saling membantu. Jangan malah merasa yang paling ingin diakui, paling ingin benar dan seterusnya. Kemudian ada juga emotional intelligence. Nah ini, emosinya harus dipelihara. Jangan-jangan nanti ini banyak nih kasus-kasusnya nih di periode yang lalu. Karena merasa berat ketika mengikuti proses PPG lalu tengah perjalanan mewek-mewek, nangis, minta pamit. Wah ini kalau dalam pendidikan namanya desersi kalau pendidikan militer itu. Wah dia belum menyelesaikan proses pendidikannya sudah mau kabur saja. Tidak boleh. Ibu dan Bapak harus menjaga emotional intelligence-nya betul. Kalau memang perlu nangis, nangis sembari berdoa ke Allah. Tapi buat apa nangis kalau tidak menyelesaikan permasalahan? Maka Ibu dan Bapak ketika mengikuti PPG itu soft skill yang harus dikembangkan adalah bahagia, punya harapan. Nah berikutnya lagi leadership. Nah ini harus punya ini, kepemimpinan ini. Harus percaya diri, ability to perform the task. Tugas-tugasnya itu harus mampu ditunjukkan dengan baik. Mampu menginspirasi. Nah, Ibu dan Bapak kami cerita. Pada periode yang lalu, itu ada mahasiswa itu yang semangatnya sangat tinggi. Meskipun di awal itu tidak terlihat sangat cerdas, tetapi semangatnya tinggi, kemauan belajarnya tinggi, justru lulus tanpa harus mengulang tes. Ini hebatnya. Tapi ada yang sangat pintar, tapi karena dia merasa mungkin paling wah, paling pintar sendiri, akhirnya justru tidak lulus. Hati-hati Ibu dan Bapak dengan itu. Graciousness, acceptance to constructive critics. Ibu dan Bapak, besok saat diberikan masukan oleh para instruktur, oleh dosen Anda, oleh teman, ya jangan mudah mutung. Mudah merasa tersinggung, dikritik lalu kabur. Dikritik lalu merasa, wah cari teman, agar kemudian malah justru ada klik. Nggak boleh. Menerima kalau diberi kritikannya apakah membangun atau enggak nih?
Masukannya seperti apa? Pelajari. Management style, flexibility, adaptability, and ability to work under pressure. Ibu dan Bapak, ini kemampuan yang berkaitan juga dengan manajemen waktu tadi. Ibu dan Bapak besok akan bekerja konteksnya dalam tekanan. Karena apa? Ibu dan Bapak, pendidikan profesi Ibu dan Bapak akan selesai hanya sekitar 3 bulanan. Dalam 3 bulan pastilah tugas menumpuk banyak. Proses praktek, proses itu menyusun instrumen misalkan, menyusun produk-produk dan seterusnya. Nah, maka ingat pesan tadi, tidak menunda-nunda, tidak banyak mengantuk, dan tidak banyak mengeluh. Ini rumusnya 3M ini harus ingat. Positivity and enthusiasm. Harus antusias dan positifnya itu positifnya itu harus dijaga betul. Berpikir positifnya itu tidak boleh terlepas dari ini, pegangan kita betul. Karena apa? Ini menjadi hal yang penting untuk kita apa? Melanjutkan proses PPG dan menjaga ritme bekerja kita. Nah, sementara keterampilan di abad 21 yang harus Ibu dan Bapak ingat itu adalah diantaranya adalah karakter kaitannya dengan the risk taker, the collaborator. Karakteristik-karakteristik pada keterampilan mengajar di abad 21 itu adalah the model, the leader, the visionary, the learner, the communicator, and the adapter. Ibu dan Bapak, ini karakter yang saya pikir oleh Ibu dan Bapak semuanya bisa pelajari lah. Bisa kemudian nanti diskusikan lah. Sesekali kapan Ibu dan Bapak harus mengambil resiko. Kapan harus berkolaborasi. Kapan jadi contoh. Kapan menjadi pemimpin. Kapan menunjukkan visi. Kapan menjadi pembelajar sejati. Kapan harus menjadi seorang komunikator yang baik. Dan kapan harus menjadi seorang adaptor yang baik. Ibu dan Bapak harus ingat. Peran karakter-karakter ini mungkin harus muncul dalam satu waktu. Tapi bisa jadi muncul satu-satu untuk setiap kegiatan atau tidak bersamaan. Maka Ibu dan Bapak harus diingat. Nah, oleh karenanya, Ibu dan Bapak yang saya hormati, type of soft skill yang saya sampaikan tadi itu ini dalam gambaran yang ini tadi. Nah, ini dalam gambaran yang tayangan ini. Secara lebih mudah, Ibu dan Bapak bisa lihat supaya lebih diingat, ada warna-warna yang diingat. Communication skill, listening skill, motivation, conflict resolution, effective feedback, dealing with critics, time management. Nah, ini menjadi bagian yang harus Ibu dan Bapak ingat. Nah, oleh karenanya, Ibu dan Bapak yang saya hormati, nanti mohon sebelum menyelesaikan belajar ke yang lainnya, saya punya 3 tugas sebelum Ibu dan Bapak semuanya menyelesaikan proses ini, sembari Ibu dan Bapak semuanya nanti bisa mengikuti tahapan yang lainnya. Pertama, Ibu dan Bapak, untuk bisa memperdalam Ibu dan Bapak kaitannya dengan bagaimana menguatkan atau bagaimana menunjukkan kekuatan diri Ibu dan Bapak semuanya, Ibu dan Bapak saya minta untuk bisa mencermati salah satu tayangan yang ada di dalam tayangan YouTube saya, terpisah dari tayangan ini tentunya, supaya memudahkan Ibu dan Bapak semuanya, yaitu tentang membangun kekuatan diri bagi pendidik. Nanti kemudian Ibu dan Bapak mohon menuliskan 2 hal. Jadi tugas pertamanya itu adalah menikmati tayangan yang ada di dalam YouTube ini, lalu nanti buka yang membangun kekuatan diri. Lalu berikutnya yang kedua, Ibu dan Bapak harus menuliskan nama lengkap dan instansinya. Setelah itu menuliskan apa kekuatan diri yang sudah dimiliki dan apa kekurangan soft skill apa yang paling kuat, kekuatan dirinya apa yang paling kuat, dan apa kira-kira yang paling kurang dari Ibu dan Bapak, khususnya untuk menghadapi ini. Nanti dari sana akan digunakan untuk menganalisis tentang bagaimana kekuatan diri Ibu dan Bapak, termasuk kekuatan soft skill Ibu dan Bapak. Ibu dan Bapak, jika nanti masih ada pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan, didiskusikan, silakan juga menuliskan nanti pertanyaannya di dalam mungkin bisa jadi berchat kepada saya pribadi atau mungkin langsung bisa dalam tayangan YouTube yang sudah dibagikan oleh para teman-teman di IT pendidikan profesi guru. Itu tampaknya yang bisa saya sampaikan kepada Bapak dan Ibu semuanya. Sekali lagi saya mengucapkan selamat kepada Ibu dan Bapak yang telah berhasil mengikuti atau lolos sebagai peserta pendidikan profesi guru. Saya mendoakan Ibu dan Bapak semuanya lulus pendidikan profesi guru ini. Kalau kita kemudian kehilangan harapan kita, tentunya ini akan justru membuat kita tidak lagi punya kekuatan untuk membangun kesuksesan kita di masa yang akan datang. Oleh karenanya, selamat mengikuti proses pendidikan profesi guru. Semoga Ibu dan Bapak semuanya menikmati prosesnya dan mendapatkan buah yang manis atas
proses pendidikan profesi gurunya. Terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam penuh harapan untuk kita semuanya. Sampai ketemu di waktu yang akan datang. Berdasarkan paparan pada hari ini, kita ketahui bersama bahwa soft skill justru merupakan salah satu kunci sukses seseorang, tidak terkecuali mahasiswa PPG. Dari sekian banyak soft skill, tentunya kita tidak bisa mendapatkan keseluruhannya hanya dalam satu waktu. Ingat, soft skill merupakan rangkaian proses yang didapatkan untuk membangun seseorang di dalam mencapai kesuksesannya. Barangkali dalam satu periode waktu hanya 1 atau 2 bahkan 3 soft skill yang didapatkan. Tetapi seiring berjalannya waktu, bertambahnya waktu, kita akan mendapati soft skill yang lainnya yang tentunya akan mendukung. Nah, oleh karenanya, apa yang sudah kita dapatkan hari ini hendaknya bisa memantik, meningkatkan, bisa semakin menguatkan hal-hal apa yang sudah kita dapatkan, namun tidak kita tinggalkan dan terus-menerus untuk bisa kita gunakan. Ingat Ibu dan Bapak, Alvin Toffler pernah mengatakan bahwa orang buta huruf di abad 21 bukanlah orang yang tidak bisa membaca. Tetapi orang yang buta huruf di abad 21 adalah orang yang tidak bisa meninggalkan apa yang telah dia pelajari untuk mendapatkan sesuatu yang baru. Sama dengan hal ini, orang sukses di abad 21 jangan-jangan bukanlah orang yang kemudian tidak cerdas, tetapi dia bisa jadi orang-orang yang tidak memiliki soft skill di dalam mendukung pencapaian kesuksesannya. Oleh karenanya, selamat berproses Ibu dan Bapak semuanya. Moga-moga apa yang saya sampaikan pada kesempatan hari ini bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.